Halo, ketemu lagi dengan saya Yusdi Lastutianto di video sharing atau audio sharing terkait ilmu pemberdayaan diri seperti hipnosis, olah pikir, hipnoterapi, neuro-linguistic programming, coaching, psikologi, review buku, dan tema-tema lainnya yang kita bisa bahas di YouTube ini. Jadi ini sesi santai saja. Kali ini saya ingin review buku dengan judul Who Moved My Cheese gitu ya. Ini buku yang dikarang oleh Spencer Johnson MD gitu ya. Ini termasuk bestseller, cara jitu menghadapi lika-liku perubahan dalam kehidupan dan pekerjaan gitu ya. Anda bisa membeli bukunya nih, terbitan Alex Media Completudo, diterjemahkan gitu ya kalau memang suka baca itu. Atau siapa tahu penjelasan dari saya kurang. Nah, sebelum kita masuk, simak baik-baik ya. Siapa tahu bisa jadi bahan diskusi di kita kalau ketemu dan kopi bareng nanti. Oke, ini dia judulnya Who Moved My Cheese. Dan ini penulisnya Spencer Johnson MD, dan dia juga menulis beberapa buku gitu ya. Saya perhatikan di Google gitu kan, ketika klik namanya ada beberapa buku. Tapi kali ini kita fokus dulu. Jadi buku ini banyak membahas tentang bagaimana kita menghadapi perubahan, disarikan dengan cerita gitu kan. Who Moved My Cheese. Nah, di buku ini dikisahkan ada dua tikus ya, namanya Sniff dan Scurry, dan dua hamster, Ham dan How. Dan mereka sama-sama mencari cheese di labirin. Cheese adalah kesenangan, labirin sebuah tempat. Nah, ini si Sniff ini tukang endus, mampu mencium adanya perubahan dengan cepat. Sementara si Scurry tukang lacak, mampu untuk segera bertindak mengambil keputusan. Ini bersahabat lah. Nah, untuk si hamsternya ada si Ham. Si Ham dituliskan di sini si kaku, menolak serta mengingkari adanya perubahan karena takut perubahan akan mengakibatkan sesuatu yang buruk. Nah, sementara si How adalah si aman itu kan, baru mencoba beradaptasi jika perubahan mendatangkan sesuatu yang lebih baik. Dan mereka semuanya mau keju gitu karena mereka suka keju, and they want a cheese. Lalu apa sih cheese itu? Nah, digambarkan di buku ini cheese adalah tentang impian, kondisi saat ini, posisi jabatan, ataupun sesuai yang ingin kita harapkan. Tamasya ke bulan, punya banyak uang, bersenang-senang, pacar cantik dan ganteng gitu ya. Jadi ini kebutuhan-kebutuhan apa ya, psikologis lah ya, dimana orang yang mencapai sesuatu gitu kan, harapan-harapan yang ingin dicapai seorang itu cheese, keju gitu kan. Ya, gaji yang banyak dan segala macamnya, pekerjaan yang nyaman, kan itu yang diharapkan sama orang. Nah, lalu labirin adalah gambaran kondisi di lingkungan sekitar kita yang penuh dengan kegelapan dan ketidakpastian. Nah, di labirin ini digambarkan ada beberapa daerah nih. Ada daerah C, daerah N, daerah C itu keju, daerah N juga keju besar, daerah B itu ikan, daerah A itu kopi, daerah D roti, daerah F ada susu, daerah E ada pisang nih. Jadi di labirin itu digambarkan ada banyak cheese lah, atau impian-impian yang kita capai ya dalam konteks kehidupan nyata, metafora kehidupan kita gitu. Ada banyak lokasi-lokasi. Nah, lalu satu ketika si hamster dan si keempat mereka itu adalah menemukan satu tempat, itu daerah C. Ham, How, Scurry, dan Sniff pergi ke labirin. Setelah lama mencari, mereka mendapatkan cheese di daerah C. Jadi mereka berjalan-jalan labirin. Ya, tadi daerah C ini yang ternyata tempat mereka menemukan harapannya itu si cheese itu atau keju itu. Nah, daerah C. Lalu apa yang mereka lakukan? Nah, si Ham dan How pergi setiap hari ke daerah C menjadi rutinitas harian. Mulai bangun lebih siang, merasa nyaman dengan kondisi yang sekarang,
mulai bangga dengan keberhasilan mereka menemukan cheese atau harapan mereka, dan mulai sombong dengan kesuksesannya. Merasa bahwa cheese itu milik mereka karena kerja keras mereka. Tidak sadar bahwa cheese itu akan dimakan habis setiap hari gitu ya. Zona nyaman lah. Ketika melihat cheese sudah habis, mereka kaget dan marah. Nah itu, who moved my cheese? Karena sudah nyaman ternyata habis kan. Lalu mereka berkata, siapa nih yang memindahkan keju yang biasa ada di sini? Nggak tahu, karena memang di daerah C itu selalu ada keju itu, dan nggak tahu dari mana. Pokoknya ada terus gitu kan. Mungkin kayak kehidupan saat ini, ketika nyaman pokoknya ada terus gitu. Tiba-tiba yang biasanya muncul nggak ada gitu kan. Nah sementara si tikus itu ya, Scurry and Sniff, pergi setiap ke daerah C, tapi tetap siaga, tetap waspada gitu kan, dan semangat untuk berjaga-jaga sewaktu-waktu ada kondisi yang tidak memungkinkan. Jadi waspada nih. Ketika mereka tahu cheese sudah habis, mereka sadar dan segera mengambil tindakan untuk pergi ke labirin dan mencari cheese yang baru. Sementara si Ham dan How ini mereka meratapi kehilangannya. Sementara si Scurry sama Snip, oke, saya harus pindah nih, nggak mungkin, ini sudah tidak produktif lagi, ini sudah tidak bisa membuat aku nyaman lagi, tidak makanan lagi gitu ya. Akhirnya tadi cheese di daerah saya habis gitu kan. Nah si Ham dan Hel marah nih, merasa tidak dihargai dan merasa dunia tidak adil. Dalam pikiran mereka tidak mungkin cheese itu akan hilang gitu kan. Kata Ham, apa tidak ada cheese? Who moved my cheese? Ini tidak adil. Kerja keras kita tidak dihargai gitu kan. Sementara si How, ini tidak mungkin terjadi, saya tidak percaya apa yang terjadi besok bila tidak ada cheese. Nah sama tadi, dua-duanya tadi gak bisa menerima perubahan karena kehilangan sesuatu. Lalu How pada awalnya sama dengan Ham, tetapi lambat laun dia sadar bahwa cheese itu habis. Tetapi ia takut untuk ke labirin karena tidak ingin tersesat, apalagi belum pasti akan mendapatkan cheese lagi. Nah ini belum yakin, dia tahu nih kayaknya harus berubah. Hari berikutnya si Ham merasa tidak percaya dan menolak kenyataan bahwa cheese itu sudah habis. Ia masih tetap menunggu dan percaya bahwa keajaiban tetap ada gitu, dan tetap percaya bahwa cheese pasti akan kembali kepadanya. Karena ia merasa bahwa itu memang miliknya, dan ia tidak mau pergi karena hilangnya cheese itu bukan karena kesalahan dirinya, karena orang lain. Tadi masih berharap pada sesuatu yang tidak mungkin kembali atau tidak pasti. Nah sekarang di era VUCA gitu kan, ketidakpastian itu pasti ada. Nah si How sama Ham nih termasuk yang belum siap nih. Lalu Ham tetap bertahan, mengapa? Tadi si Ham itu karena dia sudah enak sekali di comfort zone. Takut mengalami kegagalan, mau memulai kembali, tidak menyadari apa yang terjadi, gak aware bahwa ini realitanya sudah seperti sudah hilang cheese-nya di area C. Selalu mengeluh dan tidak berusaha mencari jalan keluar. Dan frustasi, tidak tahu apa yang dilakukan. Nah si Ham tadi itu ya tadi gak siap nih, ya diam saja dia. Ya mungkin diantara kita ada yang seperti itu. Ketika ada gagal, ketika sesuatu yang kita biasa dapatkan tiba-tiba hilang, ya kita diam saja bingung. Nah itu kondisi si Ham. Lalu si Hel mengembara nih, sadar bahwa cheese sudah habis. Jadi dia sadar nih keadaan saat ini. Ia takut bahwa ia tidak dapat mendapatkan cheese baru, mengatasi ketakutan tidak ada cheese. Oke, mulai nih dia beradaptasi. Mulai menikmati pengembaraan baru. Artinya memang dia harus memulai perubahan. Mengikuti perubahan ya, mengikuti pasar. Kan seperti kita ketahui ya, bahwa bukan orang yang pintar, bukan orang yang cerdas, ganteng, tapi adalah orang yang bisa beradaptasi dengan lingkungan. Itulah kata Charles Darwin, itu filosofi cukup bagus. Lalu karena dia beradaptasi dengan lingkungan baru, akhirnya menemukan banyak makanan baru. Punya impian untuk menemukan cheese baru, yaitu impian, tujuan, harapan baru, dan menemukan cheese baru yang lebih banyak. Bisa jadi tema-tema ini sedang kita hadapi saat ini gitu. Kita misalkan ada yang menipu kita, bohongin kita, melukai hati kita. Lalu kalau kita meratapi sakit hati itu tidak menyesuaikan dengan keadaan, ya udah tadi sama seperti si Ham itu tadi, diem aja. Nah si How mau berubah. Lalu bagaimana dengan si Sniff dan Scurry ini, si tikus gitu kan? Ya mereka menyadari bahwa cheese itu pada suatu saat atau suatu waktu akan habis. Sama dalam kehidupan kita saat ini, suatu waktu pasti akan habis gitu kan. Ada masanya ya, usia, produktivitas, itu pasti ada. Ya maka menyiapkan diri. Selalu bersiap-siap untuk mencari alternatif cheese jika diperlukan.
lagi ke labirin, tidak takut saat trial and error. Jadi dia berani lah si Scurry and Sniff ini. Dia tahu bahwa untuk bisa menghadapi perubahan yang menghadapinya gitu kan, bukan diam, bisa fight. Tidak terpaku pada apa yang mereka miliki, selalu mencari yang baru. Ini senang sekali. Nah, pelajaran dari si Ham, House, Scurry and Sniff sebenarnya sebuah pelajaran yang apa ya, yang bagus sekali buat kita gitu, entah pebisnis, entah pekerja, entah siapapun itu, anak-anak gitu kan, karena ini metafora sekali gitu tentang gambaran bagaimana kita menghadapi perubahan. Nah, ini ada beberapa ide gitu ya, insight dari buku Who Moved My Cheese ini gitu kan. Jadi dikatakan bahwa perubahan selalu akan terjadi, bahkan itu nggak bisa dihindari gitu kan. Dan mereka terus memindahkan cheese, artinya bahwa kalau kita ngomongin pekerjaan atau kita melakukan ke pasar, ya pasar selalu berubah gitu kan. Lalu mengantisipasi perubahan, bersiaplah jika cheese dipindahkan. Oleh karena itu seorang karyawan dia harus memantangkan kompetensinya, tambah kompetensinya gitu. Karena kita nggak tahu ya sebuah perusahaan itu bagaimana lika-likunya gitu kan. Lalu memperhatikan perubahan, ciumlah cheese sering mungkin sehingga tahu kapan mulai busuk gitu kan. Jadi dia udah nyium nih si Sniff and Scurry itu bahwa udah nggak layak lagi nih dimakan, udah harus siap-siap nih. Lalu berubah tadi karena memperhatikan, membayangkan, visualisasi, ya tadi bergerak bersama cheese gitu, beradaptasi itu ya harus berubah gitu. Kan ada sebuah rumus gitu ya bahwa 3 kali 3 adalah 6. 3 itu adalah kondisi eksternal, 3 kondisi internal, dan 6. Lalu bagaimana kalau misalkan 6-nya hasilnya pengen berubah, kondisi eksternalnya 4, ya kita harus naikin lah biasanya 6 lagi atau berubah gitu ya. Lalu menikmati perubahan, nikmati petualangan, dan menikmati rasa cheese baru gitu kan. Lalu bersiaplah berubah dengan cepat dan menikmati lagi dan lagi. Dan mereka tetap memindahkan cheese. Nah, jadi selamat berpetualang gitu kan dari cerita dan metafora dari buku ini, Who Moved My Cheese gitu kan. Scurry, Sniff, Ham, dan How adalah bagian dalam diri kita, bagian dari diri kita. Scurry dan Sniff adalah keberanian, sedangkan Ham dan How adalah pemikiran dan pertimbangan. Keputusan memang perlu Ham dan How gitu kan. Keputusan memang perlu Ham dan How, tetapi harus diikuti dengan keberanian, kecepatan, dan kesigapan bertindak ala Scurry dan Sniff. Ya berimbang. Ya seperti kita ketahui di dalam diri kita, kalau kita mau menggunakan ego personality gitu kan, kita juga punya si malas, kita juga punya si pemikir, kita juga punya si yang tadi banyak mempertimbangkan ya, tapi harus dilatih tuh si berani, si ambil resiko, ada dalam diri kita ego personality. Nah ini kalau mau dihubungkan dengan tema-tema psikologi, jadi itu dia. Silakan jika memang tertarik untuk mendalami kajian-kajian dalam buku ini, Anda bisa membeli bukunya di toko buku terdekat. Sekian dari saya, jangan lupa subscribe, like, subscribe, dan komen atau share dari apa yang Anda dapatkan dari insight video kali ini. Sekian dari saya, sampai berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalam.